kemudian kerajaan Minangkabau betul. Ya. Dari mana batas-batas kerajaan Minangkabau kau dulu gitu. Terima kasih Pak. Ya. Kerajaan di Minangkabau, orang heran juga seperti apa sih kerajaan Minangkabau ya. Pak Azmardi Azra, profesor yang ahli sejarah itu juga pernah menanyakan kepada saya ketika beliau itu salah seorang narasumber membedah buku saya, yakni yang saya tulis tahun 2015, judulnya adalah Kesultanan Pagaruyung Jejak Islam dari Kerajaan-Kerajaan di Damastraya. Jadi dua posisi sebetulnya orang itu berkerabat. Nah, kerajaan di Minangkabau ditanyakan oleh Pak Azmardi Azra gitu. Pada itu seperti apa kerajaan Minangkabau itu? Saya tidak paham juga katanya kan. Tunggu dulu sebelum dijawab katanya. Saya pernah duduk di istana katanya. Sudah ada sebuah acara. Mungkin acara Sultan-Sultan ketika itu saya tidak ingat juga katanya. Ada 3 atau 4 orang berbaju raja-raja lah katanya. Dia mendekat kepada saya dan dia minta perkenalan dengan saya. Dia sebut kami ini adalah pewaris raja-raja dari Pariaman katanya. Kata Pak Sumardi, bingung saya katanya, pusing saya mendak. Di mana pula ada kerajaan dari Pariaman gitu ya kan. Nah, saya menjawab aja dengan arif gitu kan, namanya profesor kan. Profesor dia pakar sejarah, saya jawab aja begini. Prof, acok-acok saya pulang tuh kan. Apa artinya? Artinya jangan ditulis sejarah di luar saja, tapi tulis juga sejarah di negeri kita. Itu maksudnya kan dikatakan. Nah, tentang pertanyaan profesor tadi, seperti apa kerajaan Minangkabau? Saya bisa menangkap tuh Prof juga kan. Dalam pikiran Prof itu, kerajaan itu dalam pikiran Prof itu sepertinya Majapahit, Sriwijaya, Mataram, atau kerajaan lain-lain lah seperti Singosari dan sebagainya. Atau seperti kerajaan Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand dan sebagainya. Gitu. Seperti itu dalam pikiran. Minangkabau kerajaan mungkin berbeda di dunia gitu kan. Kadang-kadang raja itu satu negara itu ada 2 atau 3 raja gitu kan. Jadi disebut nagari itu intinya Minangkabau. Nagari itu 2. Ada nagari nama Pangulu, ada nagari nama Rajo. Nagari nama Rajo kok adalah 2 bentuknya. Pimpinannya Narajo, tapi nagari itu tetap nama nagari. Ada nagari itu langsung bernama kerajaan atau kesultanan. Seperti itu. Ya. Jadi di Minangkabau kalau kesultanan itu contoh Pagaruyung. Yang kerajaan itu ada 7 di Damastraya gitu kan. Itu yang sedang kita teliti itu, yang kita buat dalam buku itu. Ada kerajaan di Alam Sungai Sagu, ada kesultanan di Indrapura, ada kerajaan di Talu, ada kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Kan banyak. Ambo menghitung terakhir dalam buku Ambo sejarah kerajaan-kerajaan di pesisir selatan di pentas sejarah. Itu buku terakhir tentang sejarah. Itu saya catat lebih dari 200-an raja dan kerajaan di Minangkabau itu. Jadi kalau begitu, kalau Minangkabau ini dinamakan orang dulu negeri 1000 ulama, ternyata juga bisa dinamakan negeri 1000 raja. Kalau 200 saja kali 10, 10 aja rajanya, kali 200, sudah 2000 kan? Berarti 2000 kan? Dan itu menarik. Dan Ambo di fakultas adab ketika itu Ambo menyarankan kepada ketua jurusan sejarah, ini bagus sebetulnya diberikan pemahaman kepada anak-anak untuk ditulis menjadi skripsi sejarah anak-anak. Itu menarik untuk meneroka sejarah kembali. Nah, itu. Jadi pertanyaan tadi, bentuk apa kerajaan Minangkabau itu? Kerajaan Minangkabau itu institusi kerajaan itu ya. Saya pernah diundang ke Melaka
tentang institusi raja-raja di negeri Melayu, ya Melayu. Ambo di Indonesia ketika itu mewakili Indonesia untuk mempresentasikan seperti apa institusi raja di Indonesia. Tapi saya tidak mengambil Indonesia, saya ambil aja Minangkabau, ya kan? Saya Minangkabau. Karena Indonesia kan terlalu laweh, ya kan? Terlalu luas, ya. Minangkabau. Saya mengatakan raja di Minangkabau pertama, kalau Nagari dia sepertinya tidak punya batas dia. Dia tidak punya batas seperti yang dalam pikiran kita. Di sini batas kerajaan Pagaruyung, tidak seperti itu, ya. Tidak ada itu. Nah, batas kerajaan Pagaruyung itu di mana ada kerabatnya, di situ batasnya. Jadi kalau begitu kerajaan itu adalah kerajaan kerabat. Federasi kerabat. Jadi 200 kerajaan raja-raja negari tadi itu semuanya kerabat. Karena itu tidak ada di dalam sejarah, saya temukan dalam sejarah Minangkabau satu kerajaan menyerang kerajaan lain, itu tidak ada. Walaupun di dalamnya saling tikam ada. Malahan perpindahan raja ke raja berikutnya ada yang saling bunuh. Tapi antar kerajaan tidak ada. Gitu. Ada. Nah, orang cakap busana kan ada biasa tuh kan. Cabik-cabik bulu ayam. Paruh juga menyelesaikan. Nah, tapi ada yang bisa berbunuhan ada. Ya, ada. Seperti di Kesultanan Indopuro ada ditemukan. Di Pagaruyung mana ada juga ditemukan. Ya. Ada seperti itu. Jadi batasnya adalah batas Dusana. Karena itu saya tidak menemukan ada konflik batas di Minangkabau ini dalam tataran adat, dalam tataran kerajaan. Itu tidak ada konflik batas. Yang ada konflik batas itu di tataran pemerintah, ya. Nah, waktu kita pemekaran nagari-nagari kemarin, kan heboh soal batas. Dan juga soal batas antar nagari menjadi heboh. Antar kabupaten pun heboh. Di Bukit Tinggi dengan Agam pun heboh. Padahal antara keduanya secara adat bisa dipisahkan. Malah bisa Agam dengan Bukit Tinggi dipisahkan. Tidak bisa itu. Bukit Tinggi kota orang Agam gitu kan. Bukit Tinggi kota orang Agam gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan secara adat. Tapi secara pemerintahan dipisah administrasinya. Itu yang jadi sengketa. Karena dianggap wilayah itu aset ekonomi. Bersengketa gitu kan. Di adat tidak ada. Ini Dusana. Ya. Di mana ada Dusana, situ batas. Nah, apa contohnya, Pak? Contohnya, Ambo membaca Tambo Kesultanan Indrapura. Disabitkan situ raja-raja itu ada mempunyai Dusana di Papua, kok. Itu Raja Putih ada tuh. Ada tuh Raja Putih ini kan. Raja Putih. Nah, itu dari Indopuro. Indopuro tentu berkerabat Pulau Jawa Pagaruyung. Nyoba kerabatlah tarik ke Periaman di Kotonan 7 di mana ya. Tarik ke Parik Batu di Pasaman Barat dan tarik ke Yebangi dan tarik ke Natal. Itu adalah raja-raja mereka. Kunjunglah Bapak ke Yebangi, kalau ada Rangkayo itu pasti dari Indopuro. Kami orang Indopuro Pak katanya kan, walaupun di Yebangi secara di pemerintah ya. Dalam administrasi pemerintah ini orang Yebangi. Tapi secara keturunan dan beradat ini orang Indopuro gitu kan. Indopuro sampai ke Natal. Di Natal itu keturunan kan si Sultan Takdir Ali Sabana dan adiknya Bulkis kan. Nah, ini membuat buku Natal Tanah dan Datar ya kan. Nah, itu diceritakan di situ bahwa mereka berasal dari Indopuro. Dan juga sampai ke daerah ke Tapanuli itu, daerah mana yang tertua sana itu ya, yang penghasil rempah-rempah itu. Nah, itu dari Indopuro juga pendirinya. Barus kan. Daerah Barus itu didirikan oleh Sultan dari Indopuro yang lama berdiam di Sungai Barus, Batang Terusan, lalu dia langsung ke Tapanuli mendirikan kerajaan Barus. Nah, cerita Jorajonya Musabui lah seorang nama, oh itu nenek moyang kami katanya kan, pendiri Barus katanya. Diakui seperti itu. Nah, jadi balik ke cerita tadi, ambil contoh tadi Periaman. Nah, sama jauh cerita Pak Azmadi Azra tadi. Ya, ada raja-raja datang ke Nyo, minta perkenalan, Nyo sabui kami raja dari Periaman.
pusing untuk apa nya karena tidak ditemukannya gitu kan. Ya, maka mau mengajak ketika itu sesekali kita tuli je lah sejarah daerah ini. Nah, di dalam Tambo itu disebutkan ada beberapa raja, mungkin antara 4 dan 5 raja datang ke Pagaruyung. Itu biasanya datang bersama kan kerabat kan, kerabat datang ke Pagaruyung. Biasanya awak kan begitu aset ekonomi Minangkabau kan begitu. Kalau ke hutan babungo kayu, berarti bungo kayu itu aset ekonomi awak di Minangkabau ya. Ke sawah babungo ampiang, itu padi, sisa padi itu ya, sisa sawah namanya nak, sawah itu aset ekonomi. Ke sungai babungo pasir. Nah, yang ini itu dulu menjadi aset ekonomi negari atau kerajaan. Kalau kini kan pemerintah punya sadonya gitu kan. Nah, karena awak lah diserahkan kepada pemerintah republik ya. Karena itu ada himbauan balik banagari, balik basurau. Sebenarnya kalau nagari adat, pemerintah akan serahkan aset ekonomi itu balik kepada awak. Nah, tapi itu yang belum terlaksana dengan Perda nomor 7 tahun 2008 balik. Belum terlaksana lah gitu kan. Nah, 4 atau 5 raja tadi datang ke Pagaruyung, pulang ke rumah induk namanya. Nah, itu kan asal usul kan. Asal usul. Kerabat tadi kan asal usul tuh. Asal usul. Pulang ke rumah induk. Nah, inyo biasa membawa ameh ya ke tambang babungo ameh. Ya kan inyo punya ameh, itu ameh ya bawanya. Disabui lah itu namanya ameh manah. Sejarah kolonial menyabui ameh manah itu adalah pajak. Pajak yang dipungut oleh Pagaruyung kepada raja-raja kecil di tempat-tempat lain. Sebenarnya pulang ke Mahindra, melangkah bawa bati, mau melenggang bawa tangan oleh-oleh lah gitu ya. Pulang ke rumah induk gitu. Masuk ke rumah induk dalam bos ketek juga. Nah, jadi ameh ini bo. Jadi ketika nyo datang berikutnya itu, nyo keceng, Tongku Daulat, kami datang tidak seperti biasa. Bahas seperti tidak biasa. Biasanya kami membawa ameh, ya, membawa ameh mana untuk raja. Dan kini kami tidak boleh karena kami calik, kami pandang layangkan pandangan jauh, mitukian pandang dake itu letiuk sudi itu ameh di Pagaruyung ko sado ko ma. Abang aja kemari kami ya boleh. Di mana itu sultan ko tekajiknya. Wah, iya tuh ya. Baiklah. Kalau begitu, apa pikiran lain? Nah, mulai kini ko Sultan, kami nak magian ame manah nang kamu bawa tahun kini ko, nak magian ke dusan kerajaan kerabat dusana awak nan di Kesultanan Indopuro. Itu di selatan kan? Apa Yasti itu lah sering ke situ ya. Indopuro. Apa jawaban respon dari Sultan, Tuanku Sultan? Rancaklah. Mulai nak elok lah ekonomi dusana awak di situ. Jadi kerajaan kau diperintah secara bersana, secara kekeluargaan. Jadi nilai-nilai kekeluargaan kau dikembangkan. Nilai kekeluargaan kan ditanam di Pancasila sebenarnya. Ada nilai-nilai kekeluargaan itu diterapkan. Itulah diterapkan dulu di Minangkabau di sistem kerajaan dulu tuh. Ya, dikembangkan dengan sistem. Jadi pemerintah kau adalah dengan sistem kekeluargaan. Maka disebut kerabat. Di seluruh kerajaan-kerajaan yang banyak kau adalah kerajaan federasi kerabat. Karena itu tidak ada konsep ekspansi, arti merampas wilayah atau memperluas wilayah dengan merampas dengan macam cara seperti Belanda minta tanah ya kan. Ditanam batik di apa tu di pagar tu menjalar ni agak asak pagar ke situ ya. Ada seperti itu. Dan kedua tidak ada sifatnya kata-kata penjajahan ada kan. Orang sana malah penjajah. Yang kedua, yang ketiga, tidak ada kata-kata memerintah. Tidak ada kata-kata perintah. Jadi Pagaruyung tidak memerintah. Indopuro dah. Tidak memerintah langsung Sebagu dah. Dia berkoordinasi di sana. Namanya federasi kerabat. Sama lah kira-kira ASEAN dengan Indonesia, dengan Malaysia. ASEAN kan tidak berhak memerintah Indonesia. Gitu. Juga PBB tidak berhak memerintah. Cuma hanya mengatur gitu kan. Secara federasinya begitu. Jadi federasi kita adalah federasi kerabat. Itu yang dikembangkan dahulu. Nah, tadi balik cerita tadi,
Rancaklah bulan nak elok-elok ekonomi di sana awak di situ. Nah, awak ternyata memang ekonomi di sana awak di situ kurang rancak. Rancak. Rapek lo di sana nan di Palembang, di Kesultanan Palembang itu. Palembang itu adalah hubung kerabat juga dengan Indapura. Rapek lo yang satu malam itu kita dengar kerabat kita di Indopuro tanahnya masih sampik ada. Itu agilah arah-arah ke daerah mereka itu Sekarek Nagari. Atau ada dalam Tambo itu disebut itu. Ya. Nah, lalu oleh Raja Pagaruyung tadi dititiplah pasan kepada rombongan Pariaman tadi, raja-raja Pariaman tadi. Nah, kalau itu sampaikan salam daulat kepadanya ya. Nah, Tuanku Daulat kepadanya, kepada Raja Sultan Indopuro. Mulai dari Indopuro sampai ke Natal, ke Yebangi itu koordinasikan wilayah itu, arti payungi wilayah itu ya. Jadi konsep penaklukan tidak ada gitu kan. Tidak ada konsep penaklukan di Minangkabau. Konsepnya adalah diatur, dipayungi secara kekeluargaan. Kan menarik sekali kalau di pemerintahan itu dianutlah sistem nilai-nilai kekeluargaan, itu alangkah menariknya. Mungkin tidak heboh-heboh seperti itu ya. Nah, itu barangkali kita belajar juga dari sejarah lama, gitu. Penting sekali. Nah, apa artinya? Kerajaan itu inyo baru sana. Ndak inyo saja nak baru sana dah. Tetapi jo harto-harto kau di sana. Jo harato di sana kan. Ameh tadi jaga ke situ. Tersenyumnya kalau dia awak gini kan marah awak kan. Marah awak. Ini kau jadi sabui lah. PT 50.000 saya bisa cakap awak kan. Pembatang sawah saja di sisi betul bersana awak ala cakap dengan sawah kan. Soal iyo cakap kalau sulu ndak ya. Ulang dulu betul-betul. Apa tu betul. Ya baru sana iyo Joharato tu baru sana. Kalau kini kau istilahnya kan awak nu sana piti do sana aja kan. Itu iya. Iya. Itu nilai itu gini. Di berbeda paradigma gitu. Berbeda nilai yang dianut. Perilaku telah berubah tapi nilai tetap juga gitu kan. Nilai ada seperti itu. Ya itulah bentuk kerajaan di Minangkabau. Tidak ada batas. Kemudian dalam sistem pemerintahannya ke dalam, ini tidak punya tentara, ini tidak punya polisi, dan paling-paling hulu balang. Hulu balang itu tidak banyak, paling-paling 10 lah paling banyak. Itu pengamankan ketahanan kerajaan, di situ letaknya. Nah, bila andaikan terjadi serangan dari luar, atau seperti kerajaan Majapahit misalnya diserang, atau mungkin ini menyerang, gitu kan? Maka sistem pertahanan keamanan kerajaan Minangkabau itu adalah dengan sistem itu yang dipakai pada masa Pak Harto, Sishamkam Rata, sistem pertahanan ya rakyat semesta. Ya rakyat ini yang membela semua gitu, membela semua. Nah, itu yang dipakai sejak awal itu sebetulnya. Nah, itu bentuknya. Dan kemudian raja itu tidak segala-galanya. Raja itu setinggi-tinggi raja, dia tidak punya singgasana, tidak punya istana. Raja kita tidak punya istana. Di Melaka tadi ditanyakan, kami datang ke Pagaruyung pada tu, ya kan? Itu ada istana besar di situ. Tapi istana saja rajanya tidak ada katanya. Jadi seperti sangkar burung ya. Sangkarnya ada, burungnya tak ada. Itu tak paham tuh, ya kan? Mereka tak paham. Nah, ini saya pahamkan ya. Saya jelaskan. Raja di Minangkabau tak punya istana, tidak punya singgasana. Mungkin dalam film lihatlah singgasana, dia duduk di sana dengan tidak bergerak sama sekali, ya. Lalu dikawal oleh dubalang kiri kanan, ya kan? Dikipas gitu oleh dayang-dayangnya, ya. Seperti itu di film. Minangkabau tak seperti itu. Yang ada bagi Raja Minangkabau itu hanya kedudukan. Tampek duduknya ada. Tampek duduk raja itu boleh di tinggian dan boleh direndahkan. Ya, boleh semua data. Nah, tapi raja itu memang di tinggian seketek. Makanya rumah gadang adalah ada anjong. Nah, anjong untuk putih dan ada anjong untuk raja. Nah, raja. Ada penghulu-penghulu di sekitar kan. Nah, diatur tempat duduk itu. Sebagai rupa.
Jadi istana di Pagaruyung yang Datuk sebut tadi itu, ya, para datuk-datuk juga sedang kan, ya ikut Datuk Paduka ada situ, ya. Itu bukan istana, namanya istana, tetapi dia nama lainnya adalah balai-balai atau balairung, ya, balairung. Itu namanya itu. Apa artinya? Tempat, kalau di Malaysia namanya diwan, tempat bersidang, ya, tempat bermusyawarah. Jadi di Minangkabau ini tidak ada istana, yang ada itu tempat bersidang. Itu membuktikan bahwa asal musyawarah mufakat itu sebenarnya dari Minangkabau. Karena simbolnya balai sidang tadi itu. Nah, karena itu kita di Indonesia sila keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu murni dari Minangkabau itu. Itu Yamin punya itu, ya kan? Yamin punya ulah itu, ya. Dimasukkan nilai itu, dan karena dia berkata begini, sudah seharusnya bangsa ini dirumuskan sesuai dengan adat istiadat bangsa katanya. Satu di antaranya Minangkabau. Itu dia rumusannya. Jadi di sana itu adalah balai sidang. Tidak ada raja di sana. Raja tetap di rumah istrinya. Di mana dia beristri, disitulah istananya, gitu kan? Itu tempat tinggalnya. Sedangkan yang balai-balai yang balai itu tempat bersidang seluruh raja-raja kerabat dan penghulu-penghulu di Minangkabau. Nah, jadi pantas tuanku berkunjung ke Pagaruyung, tidak ada raja sana, memang tidak tempat tinggal raja, tapi tempat bersidang. Iya, bermusyawarah. Dia lah, kalau alat-alat besar ada pertemuan-pertemuan akbar di Minangkabau pasti di situ. Ya. Nah itu, jadi tidak ada istana, tidak ada singgasana, yang ada kedudukan. Nah, kedudukan ini, kedudukan itu karena dia tidak di singgasana. Kalau di singgasana kaki ke bawah, tapak kaki ke bawah, maka sembahnya adalah di bawah daulat tuanku, ya, yang maha mulia. Nah, ada itu di Minangkabau. Yang ada di Minangkabau persembahan itu biasa saja, tidak ada yang melihatkan duduk semua rendah, tagak semua tinggi, ya. Kalau raja itu duduk seamparan, tagak semua seedaran, ada bawah tinggi berendah, gitu. Seperti itu aja. Tapak kaki kau duduk berselo, tapak kaki disimpan ke belakang, ya. Artinya rakyat tidak boleh ada di tapak kaki dia. Kalau di bawah daulat tuanku, rakyat di bawah tapak kaki, ya. Maka persembahannya menjium kaki. Di Minangkabau tidak ada. Makanya di Minangkabau raja itu tidak terlalu tinggi. Tidak bisa dia mengatakan, ini saya ini raja Maitam Mutia kan di negara ini raja nih. Tidak bisa di Minangkabau. Kalau begitu keadaannya, ya, rakyat akan berkata, oh kalau raja seperti itu jadi raja aja lah engkau sendiri. Iya, kok baga engkau, ambo dak baca kaya engkau dah. Kok baga engkau, iya, baga surang salah. Kok kayu angku, kayu surang, kok kuaso angku, kuaso surang salah. Seperti itu. Jadi muncullah petitinya Rajo Adi, Rajo Disamba, Rajo Zalim, Rajo Disanggah. Seperti itu di Minangkabau. Tidak terlalu jarak dengan rakyat itu. Dahulu ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah, tidak terlalu jarak. Jadi ambo masuk ke situ tuh agak direm-rem sedikit. Pelan-pelan tok, ya kan, nanti terdengar sama raja kami gitu. Nah, itu bentuk-bentuknya di Minangkabau kerajaan itu, ya. Nah, jadi kerajaan itu sebenarnya adalah kerajaan kerabat, gitu, yang kerabat, konfederasi kerabat. Nah, mungkin yang perlu kita uraikan ke depan, apa aja bentuk kerabat-kerabat di Minangkabau itu. Di sebagian kita di waktu wirid-wirid ini kan sudah disampaikan juga. Jadi mungkin agak mendalam, mungkin dalam kelompok inilah akan kita urai. Iya. Ya, salahnya kan rancak juga dia kerabat itu kan. Iya. Kalau Jambukin itu kan ada istilahnya adat. Iya. Adat dan diadatkan. Jadi nan adat dan diadatkan bahasa mana sabana adat. Iya. Kami dari generasi muda tentu kurang tahu asal usul adat gitu, Kang. Iya. Nah,
kok bisa masuk topik baru sebenarnya ya, topik baru ya. Mungkin kita tawar itu dulu ya. Jadi adat itu sebenarnya kan ampe ada adat nan sabana adat, ada adat nan teradatkan, ada adat nan sabana adat, dan ada adat istiadat. Aku mungkin pokok kajian kita di minggu depan di Sabtu malam ya. Demikian dulu, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke depan dulu ya.